Dari situ mereka yakin ini potongan kaki kiri yang sempat mereka temukan di hutan itu adalah potongan kakinya Rahmat. Kesimpulan ini kuat karena di potongan kaki itu masih tertempel sepatu boot karet warna putih. Terus dia bisik-bisik ke Ipar, diam. Jangan hidupkan senter, nak. Tapi setelah bapak intip, ternyata itu Rahmat. Orang yang kalian ceritakan itu dia lagi jalan. Sambil nunjuk-nunjuk wajahnya Pak Cik, dia bilang, "Hei, asal kau tahu ya, anak kau si Dayat itu pembunuh. Sayangnya nggak ada bukti yang jelas dan si Dayat itu langsung melarikan diri. Kau jadi sibuk terus bela anak kau yang bajingan itu." Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan kisah yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Ipar yang asalnya dari Pekanbaru. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pas rombongan Ipar ini lagi sibuk-sibuknya, mereka bikin pondok dari terpal dan juga potong kayu untuk bikin pondok ini, tiba-tiba ada kejadian yang awalnya sudah dibicarakan oleh Pak Cik, ini terjadi. Datanglah beberapa orang dari kelompok penebang kayu balak lain. Mereka ini datang menuju ke arah mereka. Jumlah kelompok ini lumayan banyak. Mereka itu datang bergerombol sekitar kurang lebih 13 orang. Jadi pas rombongan kelompok itu numpang duduk di area pondok, suasana ini mulai sudah gak enak. Nah, Ipar tetap diam. Dia tetap di posisinya sambil dia itu menjaga barang bawaan, tapi dia fokus mendengarkan apa yang mereka bicarakan. Intinya dari obrolan yang didengar oleh Ipar waktu itu, orang-orang dari kelompok ini itu nada bicaranya itu sudah mengarah ke tuduhan. Nah, jadi suasana di tempat itu langsung tegang. Tapi setelah mereka ngobrol ngalor ngidul dan sempat berdebat panjang lebar tanpa ada titik temu, kelompok itu akhirnya pergi. Nah, setelah kelompok itu pergi, ya rombongan Ipar melanjutkan kegiatan mereka. Mereka lanjut bikin pondok untuk istirahat itu, dan selang beberapa jam setelah kejadian adu mulut itu, pas mereka lagi santai istirahat, Bang Dayat ini nyuruh Ipar untuk nyari ranting-ranting kayu kering. Terus Ipar ini nggak sadar, dia sudah jalan sekitar 10 menitan untuk nyari ranting ini, dan posisinya ternyata sudah lumayan jauh dari pondok. Dia sudah nggak dengar lagi obrolan dari teman-temannya yang ada di pondok. Nah, pas dia lagi asik nyari ranting kayu, tiba-tiba dari arah kejauhan, Ipar ini dengar suara Bang Faiz yang teriak-teriak dari kejauhan, sambil lari beliau itu. Jadi Bang Faiz ini lari tergopoh-gopoh ke arah Ipar, wajahnya panik. Ipar sempat bengong ngelihat Bang Faiz yang lari ketakutan seperti itu. Nah, begitu sampai di dekatnya Ipar, Bang Faiz itu langsung narik tangan Ipar dengan kuat. Bang Faiz langsung nyuruh Ipar untuk lari. Bang Faiz akhirnya ngajak Ipar berhenti di dekat sebuah pohon besar yang lokasinya itu ada di pinggiran sungai. Mereka di situ baru mulai ngatur nafas, dan di momen itulah Bang Faiz ngomong ke Ipar. Dia ngomongnya itu bisik-bisik pelan banget. Bang Faiz itu ngomong ke Ipar gini, "Ipar, nanti kalau kamu ngelihat ada orang yang datang ke arah kita, kamu diam aja, jangan bersuara." Dari situlah Bang Faiz ini ngasih tahu kejadian yang sebenarnya. Jadi pengakuan dari Bang Faiz,
Selama ipar ini pergi nyari kayu bakar tadi, ternyata kelompok yang tadi siang sempat adu mulut sama mereka itu, mereka ini ternyata balik lagi ke pondok. Dan waktu itu situasinya sudah benar-benar pecah. Bang Dayat, anak dari Pak Cik itu ribut besar dengan kelompok yang selisih paham tadi. Dan yang mengerikan adalah Bang Dayat ini dibacok di bagian punggungnya oleh salah satu orang dari kelompok itu menggunakan parang panjang. Dan kejadiannya itu cepat banget. Akhirnya ricu di sana. Dan berhubung kelompok ipar ini kalah jumlah orang, dan pastinya mereka juga sama sekali nggak ada persiapan untuk berantem, apalagi menggunakan senjata tajam seperti itu. Disitulah Pak Yong, Bang Faiz, dan 2 orang pekerja lain ini nggak bisa berbuat apa-apa untuk ngelawan. Satu-satunya pilihan mereka waktu itu cuma kabur untuk menyelamatkan nyawa mereka masing-masing. Dan singkatnya, sampai pagi hari, matahari mulai muncul dan langitnya sudah mulai terang. Karena semalaman mereka itu jalan menyusuri celah-celah hutan bakau, paginya mereka memutuskan untuk istirahat. Mereka istirahat sejenak lah, sambil duduk ngambil nafas, mereka berdua mulai mengamati di area sekitarnya. Nah, mereka coba ngelihat ke arah mana sebenarnya mereka jalan semalaman tadi. Nah, di momen inilah mereka berdua baru sadar, ternyata mereka ini berjam-jam, malam-malam itu jalan menyusuri hutan bakau, ini ternyata sia-sia. Karena ternyata selama semalaman itu mereka cuma muter-muter di sekeliling pohon bakau yang sempat mereka singgahi untuk tidur tadi malam. Jadi mereka kembali ke titik yang sama dan itu kelihatan jelas banget. Jadi di sekitar lumpur yang ada di bawah akar-akar pohon bakau itu banyak jejak telapak kaki mereka berdua. Jadi mereka balik lagi ke situ. Nah, di tengah kebingungan itu ada satu hal yang membuat mereka bersyukur. Ternyata orang ini yang nyasar itu dia membawa stok air dalam jerigen ukuran 5 literan. Meskipun isinya juga sudah tinggal separuh. Akhirnya Bang Faiz dan Bang Ipar itu minta minum pada orang ini lebih dulu. Dan akhirnya Bang Faiz cerita juga bahwasanya mereka berdua ini dikejar sama orang yang akhirnya mereka juga tersesat dan nggak tahu arah pulang di hutan ini. Singkat cerita, mereka bertiga akhirnya saling cerita tentang bagaimana bisa sampai tersesat di hutan bakau tersebut. Nah, dari obrolan itu mereka tahu nama orang ini Rahmat. Rahmat itu akhirnya cerita kronologi kejadiannya. Tanpa pikir panjang, mereka bertiga langsung turun dan menyeberangi sungai tersebut. Sesampainya di daratan seberang, mereka melanjutkan jalan menyusuri hutan. Nah, di tengah-tengah perjalanan menyusuri hutan inilah tiba-tiba Bang Faiz itu mendengar ada suara orang yang teriak kenceng manggil namanya. Faiz, Faiz. Jelas banget suaranya. Nggak lama setelah suara itu kedengeran, dari arah depan kelihatan ada orang yang lari menghampiri mereka bertiga. Dan pas orang itu semakin dekat, ternyata orang ini itu ternyata manusia beneran. Dan yang membuat kaget, ternyata orang ini itu adalah orang dari kelompok lain yang sempat bersitegang dengan Bang Dayat itu. Setelah menjelaskan itu semua kepada Ipar dan Bang Faiz, mereka bertiga ini langsung diajak menuju ke pondoknya Pak Cik. Nah, ketika sampai di pondoknya Pak Cik, Ipar kaget melihat suasana yang ada di sana. Jadi di pondok itu rame banget. Banyak orang yang sudah kumpul di situ. Ada orang-orang dari kelompok utamanya Pak Cik dan ada juga orang-orang dari kelompok-kelompok penebang lain yang kalau dihitung-hitung mungkin waktu itu ada sekitar 30-an orang yang kumpul di sana. Cerita di episode kali ini teman-teman, ceritanya dibagikan oleh salah satu sobat kembara yang namanya Ipar. Jadi kalau teman-teman ingat beberapa waktu yang lalu, Bang Ipar ini sudah membagikan kisahnya tentang pengalaman horornya pada waktu dia dan temannya ini tersesat selama beberapa hari di hutan Siak. Nah, di episode kali ini, Bang Ipar akan membagikan kelanjutan dan juga akhir dari misteri di hutan Siak itu. Jadi mungkin di episode pertama atau di bagian pertama itu banyak dari teman-teman yang bertanya-tanya, ini kenapa kok kisah lanjutan ini baru bisa dibagikan sekarang? Alasannya adalah ini ada masalah izin dari seseorang. Dan yang jelas Bang Ipar baru mendapat izin dari salah satu temannya yang ikut terlibat dalam cerita ini. Nah, sebelumnya, temannya Bang Ipar ini belum ngasih izin supaya bagian kelanjutan ini diceritakan ke publik. Tapi setelah cerita di bagian pertama itu tayang dan pada akhirnya didengarkan oleh banyak orang di channel Kembara Sunyi ini, temannya Ipar itu akhirnya setuju dan ngasih izin ke Ipar untuk membagikan fakta sebenarnya tentang apa yang terjadi di hutan Siak waktu itu. Dan mungkin di bagian pertama juga banyak teman-teman yang bertanya tentang Rahmat, kemanakah Rahmat dan dia itu siapa sebenarnya. Jujur di situ
tim kami sendiri belum tahu ketika cerita itu kami bagikan karena belum ada cerita kiriman lain dari ipar. Jadi kami hanya menjawab semampu kami, setahu kami, dan kami katakan di situ bahwa Rahmat ya kemungkinan baik-baik saja karena kami belum tahu cerita selanjutnya seperti apa. Nah, jadi kalau bagi teman-teman yang mungkin belum ingat atau mungkin nggak ingat, Rahmat ini adalah orang yang bertemu Bang Ipar dan Bang Faiz di tengah hutan ketika mereka tersesat itu. Jujur di bagian pertama kami juga nggak tahu kondisi terakhir Rahmat seperti apa karena Bang Ipar nggak menjelaskan secara detail soal Rahmat di bagian pertama. Nah, yang menarik adalah di bagian ini nanti Bang Ipar akan menjelaskan tentang siapakah Rahmat itu dan gimana kondisi dia pada akhirnya. Jadi cerita ini berlanjut persis pada saat Ipar dan Bang Faiz itu berhasil dievakuasi oleh kelompok penebang kayu. Dan setelah berhari-hari dia tersesat dan sanggup bertahan hidup di hutan siak yang ganas itu, Ipar dan Bang Faiz ini akhirnya dibawa kembali dan dia dibawa dengan kondisi selamat menuju ke pondok tempat para pekerja kayu itu berkumpul. Terus sesampainya di pondok itu, Ipar dan Bang Faiz ini langsung dikasih tempat untuk duduk, dia disuruh istirahat, dia disuruh makan, disuruh minum. Dan di pondok itu sudah banyak orang yang kumpul. Nah, wajah-wajah dari para pekerja kayu itu sudah kecapean semua karena mereka ini kan sudah mengerahkan banyak tenaga dan dia sudah mengerahkan waktunya untuk nyari Ipar dan Bang Faiz di dalam hutan. Terus setelah kondisi fisik Ipar dan Bang Faiz ini mulai sedikit tenang, mereka pun mulai cerita panjang lebar ke orang-orang ini tentang kejadian yang mereka alami selama mereka tersesat itu. Tapi di tengah-tengah obrolan ini, Ipar itu merasa ada yang ganjil. Jadi Ipar memperhatikan satu persatu wajah orang-orang yang duduk di sekitarnya itu. Ipar ini nyari Rahmat. Ini Bang Rahmat ini kemana? Kok Rahmat nggak ikut duduk di situ? Dalam batin Ipar, ini Rahmat ini apa nggak istirahat dulu? Tapi dia juga tadi kayaknya nggak ikut makan. Jadi Rahmat ini adalah sosok laki-laki yang dia ikut tersesat dan akhirnya ikut jalan sama Ipar dan Bang Faiz di dalam hutan. Tapi setelah dilihat lagi oleh Ipar dengan seksama, Rahmat nggak kelihatan di situ. Di antara orang-orang itu nggak kelihatan. Jadi Ipar ini noleh kanan kiri. Dan karena Ipar kelihatan bingung, Ipar itu nyenggol lengan Bang Faiz. Kebetulan Bang Faiz duduk di sebelahnya. Ipar tanya di situ, "Bang, si Rahmat mana? Kok tadi nggak ikut makan dia? Sekarang di mana dia?" Ternyata Bang Faiz ini bingung lebih dulu. Dia sudah lebih dulu nyari Rahmat. Bang Faiz juga nyari-nyari Rahmat dari tadi. Bahkan sebelum Ipar ini bingung, Bang Faiz sudah nyari duluan. Kemana ini si Rahmat? Jadi pas mereka bingung, mereka saling noleh kanan kiri nyari Rahmat itu, ada salah satu bapak-bapak di pondok itu akhirnya tanya ke mereka, "Kalian ini lagi nyari siapa?" Terus Bang Faiz jawab, "Kami nyari Bang Rahmat. Si Rahmat yang tadi sama kami itu, Bang." Nah, situasi di sana itu langsung senyap. Mereka itu noleh, saling noleh satu sama lain, kayak bingung juga mereka. Terus Pak Sofyan, pekerja kayu yang pertama kali menemukan Ipar dan Bang Faiz di hutan ini, Pak Sofyan itu langsung ngomong ke Faiz dan Bang Ipar, "Kalian itu nyari siapa?" "Oh, nggak ada siapa-siapa selain kalian berdua. Sudah jangan aneh-aneh." Nah, mereka masih bingung di situ. Bang Faiz akhirnya menjelaskan, dia ini nyari Rahmat. Ciri-cirinya Rahmat itu dijelaskan juga ke Pak Sofyan. Pak Sofyan bilang, "Lah masa iya aku ini bohong sama kalian? Pertama kali di hutan sana, aku ini cuma menemukan kalian. Ya cuma kalian berdua ini. Nggak ada yang lain." Nah, Bang Faiz dan Ipar masih nggak percaya. Mereka berdua ngotot bahwa ada satu orang lagi yang jalan bareng sama mereka. Namanya Rahmat. Akhirnya ketika ngelihat suasana yang mulai nggak kondusif itu, ada salah satu bapak-bapak yang usianya lebih tua, kita sebut saja namanya Pak Jais. Nah, Pak Jais ini tanya ke Faiz, "Faiz, coba tolong kamu jelaskan, itu sebenarnya siapa Rahmat yang kalian maksud itu?" Bang Faiz jadi shock juga, pikirannya itu kayak ngeblank di situ. Akhirnya Ipar lah yang menjelaskan ke Pak Jais ini, "Jadi Pak, Rahmat itu orang yang kami temui pas kami tersesat di hutan. Terus kemudian ketika kami ketemu Rahmat ini, kami bertiga itu jalan. Kita sama-sama nyari jalan keluar. Sampai akhirnya kami ini ditemukan sama Pak Sofyan. Dan kami dibawa sampai ke pondok ini, Pak. Terus Rahmat itu masih di sini. Tadi saya lihat. Tapi memang dia nggak ikut makan, terus nggak ikut nongkrong di sini.
Nah, di situ Pak Jais bilang, kalau memang seperti itu, coba kau sebutkan ciri-ciri fisiknya Rahmat itu seperti apa, dia pakai baju apa. Soalnya dari tadi kami semua ini sama sekali nggak ada yang ngelihat orang yang kalian maksud, yang namanya Rahmat itu nggak ada. Ipar di sini langsung menyebutkan ciri-ciri Rahmat itu secara detail. Dia sebutkan, dia bilang, yang jelas Rahmat ini laki-laki Pak. Ya usianya mungkin seumuran Bang Faiz lah. Beliau itu pakai kemeja biru motif kotak-kotak, celananya jeans warna hitam. Dia juga pakai topi, terus pakai sepatu boot karet warna putih. Nah, tiba-tiba pas Ipar menyebutkan ciri-ciri Rahmat, ada yang kaget dan dia ini langsung kayak berdiri, dia berucap, "Astagfirullahaladzim." Ini yang berucap seperti itu namanya Haris. Haris ini adalah anggota dari kelompok penebang kayu lain dan dia kebetulan juga lagi ada di situ. Haris ini juga ikut mencari Bang Faiz dan Ipar sebelumnya. Jadi di situ Haris langsung tanya, serius kau? Kau ketemu orang itu Bang? Itu orang yang selama ini aku cari Bang. Tapi nama panggilan dia setauku bukan Rahmat. Akhirnya jadi heboh lah situasi di pondok. Mereka semua ini ngelihat ke arah Haris. Mereka tanya, memangnya siapa dia Bang? Haris akhirnya menjelaskan bahwa sosok yang diceritakan Ipar dan Bang Faiz itu adalah temannya Haris. Dia ini adalah seorang pekerja kayu yang sudah dinyatakan hilang sejak beberapa minggu yang lalu. Nah, si orang ini itu hilang tanpa meninggalkan jejak di hutan Siak. Haris akhirnya menceritakan kronologi awal hilangnya si Rahmat ini. Jadi beberapa minggu yang lalu, ketika pas masuk jam istirahat, Haris dan Rahmat itu berniat pergi masuk lagi ke dalam hutan. Tujuan mereka ini untuk ngambil anak burung. Jadi mereka sudah memantau sarang burung itu ketika masih ada telurnya. Jadi nanti pas sudah netas, sudah jadi anak burung, mau mereka ambil. Nah, ketika Haris dan Rahmat menuju ke lokasi tersebut, kebetulan di lokasi tempat anak burung itu berada, sudah ada Bang Dayat yang ada di situ. Bang Dayat ini ternyata juga ikut mencari anak burung tersebut. Jadi kalau teman-teman lupa, Bang Dayat ini adalah anaknya Pak Cik. Dan Bang Dayat ternyata juga punya niat yang sama. Dia pengen ngambil anak burung itu. Nah, karena sama-sama memperebutkan anak burung tersebut, terjadilah pertengkaran antara Rahmat dan Bang Dayat di situ. Dan menurut pengakuan Haris yang ada di TKP, mereka itu sempat adu mulut awalnya. Karena waktu itu Haris jenuh dan malas juga mendengarkan Rahmat dan Bang Dayat ini kok terus adu mulut. Haris akhirnya pergi dari tempat itu. Dia tinggal lah, Haris pulang sendirian, dia kembali ke pondok. Dan sejak kejadian Rahmat dan Bang Dayat ini adu mulut itu, Rahmat ini nggak pernah kembali ke kelompoknya. Haris sendiri nggak tahu. Mereka ini ngapain di sana, Haris nggak tahu. Nah, di situ Rahmat hilang dan nggak tahu kemana. Nah, semenjak Rahmat ini nggak pulang, kembali ke pondok, Bang Dayat itu ternyata juga menghilangkan diri, nggak tahu kemana. Setelah Rahmat menghilang tanpa kabar itu, Bang Dayat juga tiba-tiba menghilang dari hutan Siak. Dan akhirnya dari desas-desus kabar yang beredar di antara para pekerja penebang kayu itu, katanya Bang Dayat ini menuju ke Malaysia. Dan Bang Dayat ke Malaysia itu ternyata bukan untuk kerja, tapi ternyata dia melarikan diri ke Malaysia untuk jadi TKI ilegal. Jadi di situ kuat dugaan bahwa Bang Dayat melarikan diri untuk menghindari masalah hilangnya Rahmat di hutan tersebut. Nah, sayangnya karena lokasi kejadiannya di hutan dan nggak ada bukti yang kuat juga, nggak ada saksi mata, kejadian hilangnya Rahmat ini nggak pernah dilaporkan ke pihak kepolisian pada waktu itu. Nah, akhirnya setelah mendengar penjelasan dari Haris, Ipar itu langsung agak nyambung pikirannya. Titik terang tentang siapa Bang Dayat sebenarnya dan apa yang terjadi di masa lalu Bang Dayat ini mulai kebuka. Ipar ingat, jadi ketika Ipar ini pertama kali ikut kerja Pak Cik, di situ sudah ada Bang Dayat. Ternyata Bang Dayat itu sudah berminggu-minggu menghilang di Malaysia dan hari itu dia ini pulang dan mau kembali ke hutan. Jadi pas Bang Dayat kembali itulah dia langsung didatangi anggota dari kelompok lain. Nah, akhirnya terjadilah keributan besar yang berujung pada tindakan kekerasan. Di situ punggung Bang Dayat ini sempat dicok dari kelompok penebang kayu yang lain. Dan selama itu Ipar dan teman-teman di kelompoknya ini mengira bahwa pemberontakan Bang Dayat itu disebabkan masalah persaingan lahan. Atau mungkin ada masalah jalur penebangan kayu antar kelompok. Tapi ternyata sebenarnya ini sama sekali nggak ada hubungannya dengan kerjaan di hutan. Pembacokan itu murni karena dendam pribadi. Salah seorang dari kelompoknya Rahmat itu ternyata sudah lama curiga bahwa Bang Dayat ini adalah orang yang harus bertanggung jawab atas hilangnya Rahmat. Dan ketika Bang Dayat berani muncul lagi di hutan,
Orang itu langsung melampiaskan amarahnya. Dan dia langsung membaca Bang Dayat itu. Dan ada fakta ngeri lainnya. Jadi sebelumnya, para pekerja kayu itu sempat dihebohkan dengan penemuan potongan kaki manusia sebelah kiri di tengah hutan itu, yang kondisi potongan kaki itu sudah hancur. Jadi setelah mendengar cerita dari Ipar dan Haris, mereka semua akhirnya mendapat kesimpulan. Dari situ mereka yakin ini potongan kaki kiri yang sempat mereka temukan di hutan, itu adalah potongan kakinya Rahmat. Kesimpulan ini kuat karena di potongan kaki itu masih tertempel sepatu boot karet warna putih yang disinyalir itu adalah sepatu yang dipakai oleh Rahmat. Tragisnya, hanya potongan kaki itu yang ditemukan, sedangkan bagian tubuh Rahmat yang lain ini nggak pernah ditemukan. Nah, setelah mendengar fakta demi fakta yang terungkap di pondok tersebut, perasaan Ipar itu langsung berubah. Jadi rasa hormat dia ke Bang Dayat itu langsung hilang. Ipar sudah nggak respect lagi dengan Bang Dayat, yang ternyata Bang Dayat ini punya masa lalu yang segelap itu. Dan nggak cuma Bang Dayat, Ipar juga mulai kehilangan respect kepada ketua kelompoknya sendiri, yaitu Pak Ci. Ya, di situ otomatis semua anggota kelompok di timnya Pak Ci ini membuat Ipar itu jadi nggak nyaman. Akhirnya di pondok itu Ipar mendengar banyak keterangan dari berbagai sumber pekerja kelompok lain, dan berdasarkan keterangan dari mereka ini ternyata kelompok Pak Ci inilah yang selama ini itu sering melakukan tindakan kriminal di hutan. Kata mereka semua, kelompok Pak Ci ini sering nyuri peralatan kerja dan juga nyuri logistik makanan milik kelompok-kelompok lain. Jadi fakta ini itu bertolak belakang dengan penjelasan Pak Ci ke Ipar di awal-awal Ipar bergabung. Jadi Pak Ci ini selalu mengimbau Ipar dan Bang Faiz untuk selalu berhati-hati. Pak Ci selalu nuduh bahwa kelompok penebang kayu lain itu sering iseng dan sering mencuri perlengkapan tim mereka. Jadi ternyata selama ini Pak Ci itu memutarbalikkan fakta untuk menutupi kejahatan kelompoknya sendiri. Disinilah Ipar akhirnya menyadari bahwa dia ini sudah masuk ke kelompok orang-orang yang salah di hutan Siak itu. Dan tentang sosok Rahmat yang menemani Ipar dan Bang Faiz ketika mereka tersesat di hutan Siak itu ternyata adalah seorang pekerja yang sudah hilang sejak beberapa minggu yang lalu. Nah, meskipun Ipar waktu itu sudah tahu kenyataan buruk tentang kelompoknya ini, Ipar dalam posisi yang serba salah. Singkat cerita ya, Ipar tetap memutuskan untuk ikut bekerja motong kayu dengan kelompoknya Pak Ci. Tapi Ipar, setiap kali dia bekerja, dia selalu merasa was-was. Dan kondisi di kelompok itu juga mulai berubah. Jadi sejak kejadian keributan yang berujung pada pembacokan Bang Dayat itu, Bang Dayat ini sudah nggak pernah muncul lagi di area hutan. Ipar di sini merasa lebih takut ke anggota kelompoknya sendiri dibandingkan dengan kondisi di hutan Siak itu. Atau dibandingkan dengan kelompok penebang kayu yang lain. Dari keterangan orang-orang di pondok di hari itu, Ipar jadi tahu bahwa kelompoknya Pak Ci ini memang sering bikin kegaduan dan sering nyari masalah dengan kelompok pekerja yang lain. Bahkan banyak pekerja dari luar yang sempat ikut kerja dengan Pak Ci, tapi nggak ada satupun dari mereka ini yang kerasan, nggak ada yang betah. Fakta lain yang baru Ipar ketahui adalah tentang hubungan kekerabatan di dalam kelompoknya Pak Ci itu, yang jelas Bang Dayat yang pernah dibunuh itu adalah anak kandung dari Pak Ci. Selain Bang Dayat, ada Pak Long dan juga 2 orang pekerja lain yang ternyata mereka ini juga masih punya ikatan hubungan keluarga dengan Pak Ci. Jadi Ipar dan Bang Faiz ini benar-benar kayak orang asing yang masuk ke dalam kelompok keluarga yang bermasalah. Disitulah karena mereka sudah mulai merasa nggak nyaman dan mereka juga merasa nggak aman juga, Ipar mulai mengubah sikap. Jadi setiap kali waktu istirahat, Ipar ini nggak pernah mau kumpul dan nggak pernah mau ngobrol sama Pak Ci atau pekerja-pekerja yang lain. Dia lebih memilih jalan menjauh dan dia lebih memilih duduk menyendiri. Ipar cuma mau duduk sama Bang Faiz. Nah, bagi Ipar waktu itu, satu-satunya orang di dalam hutan itu yang masih bisa dia percaya 100% ini cuma Bang Faiz. Alasan Ipar jelas, karena mereka berdua ini sama-sama orang baru yang baru bergabung dengan kelompoknya Pak Ci, dan mereka berdua memang sama-sama minim pengalaman hidup di hutan. Dan singkatnya, hari demi hari berlalu dengan suasana yang tegang. Suatu malam, ketika semua pekerja di kelompoknya Pak C ini sudah masuk dalam pondok dan mereka semua sudah tidur pulas, jadi pondok mereka ini cuma terbuat dari susunan kayu yang ditutupi dengan lembaran terpal plastik. Ipar nggak ingat secara pasti malam itu jam berapa. Ada sebuah kejadian, tapi kondisi malam itu sudah malam banget dan suasana hutan itu sunyi. Nah, di tengah-tengah kesunyian itu, Ipar ini tiba-tiba kebangun.
Pas dia buka mata, dia itu dengar ada suara orang jalan mengelilingi area pondok. Suaranya itu jelas banget, karena itu ada suara kayak ranting yang terinjak, ada daun-daun kering yang terinjak. Jelas banget kalau ada orang jalan. Ini bukan hewan. Nah, Ipar akhirnya memberanikan diri bangun, dia ceklah area sekitar lewat celah terpal. Dia belum nyalakan senter. Tapi karena kondisi di luar itu gelap, dia nggak bisa ngeliat apa-apa. Tapi suaranya ini masih terdengar. Ada orang jalan di sekitar situ. Karena penasaran, dia pengen lihat. Ipar merabat tas, dia ambillah senter. Dalam pikiran Ipar, dia ini sama sekali nggak mikir kalau yang jalan ini sosok makhluk halus. Ipar justru berpikir kalau yang jalan ini manusia. Dia mikirnya ini mungkin ada orang dari kelompok lain yang niat jahat ke kelompoknya Pak Cik. Tapi pas Ipar ini megang senter, dia mau nyalakan senter itu, tiba-tiba tangannya Ipar ini ditampel. Ternyata yang nampel tangannya Ipar itu adalah Pak Yong. Pak Yong itu kayak wajahnya itu tegang, terus dia bisik-bisik ke Ipar. Diam, diam. Jangan hidupkan senter, nak. Tadi Bapak juga sudah dengar suara orang jalan di luar. Tapi setelah Bapak intip, ternyata itu Rahmat. Orang yang kalian ceritakan itu, dia lagi jalan. Itu bajunya sama. Dia pakai kemeja kotak-kotak biru, celananya itu pakai jeans warna hitam. Dan dia pakai topi. Dia Rahmat. Nah, Ipar langsung deg-degan di situ. Mereka tahu bahwa Rahmat ini sudah meninggal. Lah, ini siapa yang jalan-jalan? Nah, ternyata bukan cuma Ipar yang dengar, ternyata Pak Yong ini juga sudah dengar duluan. Tapi Pak Yong sengaja diam. Pak Yong cerita bahwa setelah Pak Yong ini ngintip lewat celah terpal itu, sosok Rahmat ini yang lagi jalan di luar, itu wajahnya pucat dan kelihatan kayak agak rusak. Nah, Pak Yong itu ngelihat terus sosoknya Rahmat. Tiba-tiba Rahmat itu noleh ke arah pondok, terus pas noleh itu, Rahmat ini ngelihat ke arah Pak Yong dengan tatapan mata yang tajam. Menurut Pak Yong, tatapan matanya itu ngeri banget. Seolah-olah Rahmat ini sudah tahu dari awal bahwa Pak Yong itu ngintip dari balik terpal. Kayak Rahmat ini sudah tahu kalau diperhatikan. Jarak antara Rahmat yang berdiri di luar dengan posisi Pak Yong yang ngintip di dalam tenda itu dekat banget. Mungkin cuma sekitar 5 meteran. Nah, menyadari bahwa dia ini sedang dilihatin oleh sosoknya Rahmat dari jarak yang dekat itu, Pak Yong itu kaku badannya. Jadi Pak Yong di situ merasa kayak orang yang kehilangan kesadaran selama beberapa detik karena dia kaget dan takut banget ketika ngelihat sosoknya Rahmat ini. Ini sosoknya itu kayak manusia wujudnya, dia bisa jalan, tapi wajahnya pucat hancur dan kaki sebelah kirinya ini hilang. Nah, dari situlah Pak Yong langsung ngambil tindakan, dia membangunkan semua orang yang lagi tidur di pondok, termasuk Pak Cik dan Bang Faiz dibangunkan. Setelah semua orang bangun, disinilah Pak Yong cerita tentang penampakan sosok Rahmat yang lagi jalan mengelilingi pondok mereka. Jadi di situ Pak Yong nyuruh semua orang untuk berjaga-jaga di posisi masing-masing. Ya, ini untuk mengantisipasi kalau terjadi hal-hal yang buruk. Tapi di situ respon Pak Cik ini mengecewakan. Jadi setelah mendengar cerita dari Pak Yong, yang Pak Yong waktu itu ketakutan ketika menceritakan ini, nah Pak Cik ini justru merespon dengan sikap yang biasa aja. Pak Cik bilang, udahlah, biarin aja dia numpang lewat itu di sini. Mungkin Rahmat itu datang ke sini cuma mau berterima kasih ke kelompok kita karena sudah menemukan kalian berdua, sambil nunjuk Ipar sama Faiz. Nah, setelah ngomong seperti itu, Pak Cik ini kembali merebahkan badan, dia kembali merem. Dan Pak Cik melanjutkan tidur. Dari situ dia ini kayak nggak peduli dengan ketakutan anggota kelompok yang lain. Nah, ketika ngelihat sikap Pak Cik yang seperti itu, Ipar ini merasa kecewa banget. Rasa bencinya ke Pak Cik itu semakin besar. Ipar ngelihat Pak Cik ini seolah bersikap dirinya lah yang paling benar, yang paling berani di hutan itu. Padahal berdasarkan semua informasi yang Ipar dengar dari kelompok yang lain, berita hilangnya Rahmat itu justru diduga kuat merupakan ulah kejahatan Bang Dayat, anaknya sendiri. Nah, meskipun berita itu memang belum terbukti secara hukum dan masih simpang siur, tapi inilah fakta yang ada di pikiran Ipar pada saat melihat Pak Cik malam itu. Seolah-olah Pak Cik ini sudah tahu bahwa yang membunuh Rahmat ini adalah Dayat. Dari situlah Pak Cik itu seolah-olah cuek, dia kayak nggak mau tahu. Dan akibat kejadian penampakan itu, semua orang di dalam pondok kecuali Pak Cik, ini nggak ada satupun yang berani tidur lagi. Ipar, Bang Faiz, Pak Yong, dan pekerja lain ini cuma duduk sampai matahari terbit. Nah, ketika matahari terbit, suara langkah kaki ini sudah nggak terdengar lagi. Terus setelah pagi itu, Pak Cik bangun dan langsung ngasih instruksi kayak biasanya. Dia nyuruh semua anggota kelompok bersiap-siap,
bawa perlengkapan semua dan jalan menuju ke lokasi penebangan untuk melanjutkan pekerjaan motong kayu. Kira-kira sekitar jam 10 pagi, mereka di situ istirahat untuk sekedar minum kopi, dan disitulah terjadi sebuah perdebatan besar. Jadi Pak Yong ini ceritanya lagi ngobrol serius sama Pak Cik. Ipar waktu itu duduk nggak terlalu jauh dari mereka, jadi dia bisa mendengar obrolan itu secara jelas, apalagi ini kan di hutan. Nah, Ipar ini dengar Pak Yong ini menceritakan sesuatu yang sangat pribadi ke Pak Cik. Pak Yong itu bilang bahwa selama beberapa hari terakhir ini, Pak Yong itu sering didatengin sosok Rahmat di mimpi. Nah, di dalam mimpinya itu, si Rahmat ini itu selalu muncul dalam keadaan tubuh yang basah kuyup oleh air. Kakinya juga nggak ada yang sebelah kiri. Nah, sosok Rahmat ini basah kuyup, dia berdiri dari kejauhan sambil melambaikan tangan ke arah Pak Yong. Dan pandangan matanya itu serem banget. Tapi ketika Pak Yong jalan mendekat ke arah Rahmat, sosok Rahmat itu langsung hilang. Nah, Pak Yong ini cerita, dia mengalami mimpi yang sama itu hampir setiap malam. Dia cerita itu semua ke Pak Cik. Nah, mendengar cerita dari Pak Yong itu, Pak Cik itu jawab dengan kayak merendahkan. Pak Cik cuma bilang gini, "Alah kamu itu cuma mimpi biasa. Mana ada orang yang mati bisa menampakkan diri ke manusia yang masih hidup. Kalaupun memang ada wujud yang menampakkan diri, itu cuma kelakuan jin yang lagi nggak suka sama orang yang didatangi di mimpi." Jadi jawaban Pak Cik yang nggak memiliki rasa empati itu ternyata memicu kemarahan Pak Yong. Nggak tahu gimana ceritanya, tiba-tiba Pak Yong itu panas. Terus yang awalnya obrolan itu santai tapi serius, tiba-tiba Pak Yong itu langsung berubah. Pak Yong itu langsung membentak Pak Cik. Dan puncak dari perdebatan itu terjadi ketika Pak Yong ini sudah nggak bisa nahan emosinya lagi. Dia teriak-teriak ke arah Pak Cik. Sambil nunjuk-nunjuk wajahnya Pak Cik. Dia bilang, "Hei, asal kau tahu ya, anak kau si Dayat itu pembunuh. Sayangnya nggak ada bukti yang jelas dan si Dayat itu langsung melarikan diri. Kau jadi sibuk terus bela anak kau yang bajingan itu. Seandainya waktu itu aku ada di lokasi, pas si Dayat ribut sama Rahmat itu, sudah pasti aku laporkan anak kau itu ke kantor polisi." Nah, mendengar Pak Yong yang langsung nuduh Dayat sebagai pembunuh itu, suasana di lokasi langsung jadi tegang. Pak Cik juga ikut nggak terima, anaknya dituduh sebagai pembunuh. Ipar dan pekerja lain cuma diam terus. Mereka semua nunduk ketika ngelihat dua orang ini bertengkar. Pak Cik teriak ke Pak Yong, kau jangan banyak omong kau itu cari makan dan dapat uang dari aku. Jangan asal nuduh anakku kalau kau nggak ada bukti. Akhirnya suasana pun jadi canggung dan suasananya jadi tegang. Nggak ada lagi pekerja yang berani ngomong di situ. Pak Yong akhirnya memilih diam. Dan perdebatan itu memang berhenti, tapi dampak dari keributan itu membuat semua pekerja ini merasa nggak nyaman dan kayak kehilangan semangat. Karena suasana hati semua orang ini sudah terganggu, jadi nggak ada satupun pekerja di kelompok itu yang melanjutkan pekerjaan nebang pohon. Mereka semua duduk diam di situ di tempat masing-masing, mereka nunduk semua. Dan ketika ngelihat pekerjanya ini mogok kerja, Pak Cik kelihatan makin kesal di situ. Akhirnya Pak Cik berdiri sendirian, dia ngambil alat potongnya dan langsung kerja sendiri. Nah, di tengah suasana yang nggak enak itu, Bang Faiz berdiri dari tempat duduknya, dia jalan menghampiri Ipar. Bang Faiz langsung duduk di sebelah Ipar, wajah Bang Faiz itu serius banget. Bang Faiz ini ngomong ke Ipar, "Par, jujur ya Bar, abang ini sudah benar-benar nggak betah lagi kerja di sini. Rencananya besok pagi abang mau berkemas, abang mau pulang." Nah, mendengar ucapan Bang Faiz itu, Ipar diem. Dalam hatinya Ipar ini merasa kok semakin gelisah dan pikirannya malah semakin kacau. Ini keputusan Bang Faiz pulang besok pagi ini malah membuat Ipar dalam posisi yang membingungkan. Di satu sisi, Ipar itu pengen banget ikut pulang sama Bang Faiz besok pagi itu. Karena Ipar juga sudah merasa nggak betah berada di kelompok ini karena terlalu banyak konflik dan banyak masa lalu yang disembunyikan Pak Cik. Selain itu, Ipar juga ketakutan kalau harus berlama-lama tinggal di dalam hutan Siak. Karena dia mulai sering mengalami gangguan-gangguan gaib dan juga teror-teror mistis. Tapi di sisi lain, Ipar juga mikir, dia ini sudah bekerja menebang pohon selama beberapa hari di hutan itu dan sampai detik itu, dia belum menerima bayaran sama sekali. Karena sistem pembayaran di tempat itu mengharuskan adanya proses penghitungan kubikasi kayu atau menghitung total volume kayu hasil tebangan. Dan karena perhitungan kubikasi itu belum dilakukan sama Pak Cik, ya uang hasil kerja Ipar ini belum bisa dicairkan. Dan masalah utamanya adalah Ipar waktu itu sama sekali nggak megang uang untuk dia ongkos pulang ke Pekanbaru. Karena itulah di sore hari, pas suasananya ini sudah sedikit lebih tenang, Ipar mendatangi Pak Yong.
Ipar di sini memberanikan diri tanya masalah upah kerjanya ke Pak Yong. Jadi Ipar bilang, Pak, ini apa hasil tebangannya selama beberapa hari ini bisa dibayar, Pak? Ipar menjelaskan kalau dia ini nggak minta bayaran penuh lah, karena memang ya belum ada hitungan kubikasi. Dia cuma pengen minta uang untuk modal ongkos pulang ke Pekanbaru. Nah di situ Pak Yong bilang, kalau kau minta bayaran hari ini, kau minta ke Hamsa sana. Hamsa ini adalah nama asli dari Pak Cik. Dan sudah pasti nggak akan dikasih uangnya, karena memang belum ada hitungan kubikasi di situ. Akhirnya Pak Yong ngomong lagi, udah dia pasti nyuruh kau nunggu sampai semua pohon yang sudah ditandai itu selesai ditebang semua. Tapi ini Pak Yong ngasih saran ke Ipar. Tapi kalau kau memang betul-betul mau pulang ke Pekanbaru, kau tunggu sekitar 3 atau 4 hari lagi. Nah Pak Yong menjelaskan kalau dalam waktu 3 atau 4 hari ke depan itu akan ada salah satu kerabatnya Pak Cik ini yang datang masuk hutan. Kerabatnya ini bertugas mengantarkan bahan makanan untuk kelompok mereka. Jadi Pak Yong ini berharap semoga kerabat yang datang itu megang uang cash. Kalau orang itu bawa uang cash, Pak Yong nyuruh Ipar untuk minjem uang dari orang itu dulu, cuma untuk biaya ongkos pulang. Pak Yong juga menjelaskan nanti kalau ada sisa kekurangan dari hasil kerja yang sudah kau kerjakan selama ini, biar saya yang ngantar uang hasil kerjamu itu ke Pekanbaru. Di situ Ipar sedikit lega. Dan Pak Yong ngomong lagi, tapi jujur ya Bapak juga nggak bisa janji pasti ya. Semua itu tergantung bagaimana kondisi nanti di sini. Nah mendengar penjelasan dan saran dari Pak Yong, hati Ipar ini bukannya jadi tenang, malah dia jadi semakin gelisah. Ipar sadar satu-satunya syarat untuk dia bisa mendapatkan ongkos pulang adalah dia harus bertahan lagi dan harus nunggu selama 3 atau 4 hari lagi di hutan itu. Bagi Ipar, waktu 4 hari itu lama banget. Karena kondisi dan situasi di sana itu benar-benar nggak nyaman sekali. Tapi Ipar nggak punya pilihan lain. Akhirnya setelah ngobrol sama Pak Yong, Ipar menuju ke Bang Faiz. Dia langsung duduk di dekat Bang Faiz. Ipar masih berusaha nyari solusi lain supaya dia bisa pulang besok bersama Bang Faiz. Ipar tanya ke Bang Faiz, Bang, abang ini kan besok mau pulang, Bang. Emangnya abang tahu jalan keluarnya dari hutan ini? Bang Faiz itu sambil senyum, dia bilang, ya tahulah Par. Kan kita berdua cuma tinggal ngikutin jalur alur yang sudah kita bikin sama-sama kemarin. Apa susahnya nyari jalan keluar? Terus Ipar tanya lagi lah, abang sekarang punya uang lebih nggak bang? Untuk ongkos pulangku besok bang. Kalau ada uang lebih, boleh nggak aku pinjam dulu uangnya? Karena aku juga mau pulang besok bang rencana. Terus di sini Bang Faiz bilang, abang ini nggak ada uang Par. Kita ini kerja di dalam hutan bareng-bareng, untuk apa abang juga bawa uang ke sini? Lagi pula rumah abang itu jaraknya nggak jauh dari hutan ini. Abang cuma perlu jalan menyusuri hutan, nanti sorenya abang sudah sampai rumah. Disitulah Ipar semakin galau. Nggak ada solusi selain dia harus pasrah. Nah, Bang Faiz yang menjadi satu-satunya teman yang dia percaya, ini akan pergi besok paginya. Singkatnya, keesokan harinya pagi-pagi sekali itu Ipar sudah bangun dan dia sudah keluar dari pondok. Dan di area luar pondok itu Ipar ngelihat Pak Yong itu duduk santai di situ. Dan di sampingnya duduklah 2 orang laki-laki dari kelompok penebang kayu yang lain. 2 orang laki-laki itu adalah orang-orang yang dulu ikut rombongan pencarian ketika Ipar dan Bang Faiz hilang tersesat di hutan. Nah mereka bertiga ini duduk sambil mereka minum kopi, ngerokok, dan ngobrol-ngobrol serius. Ipar langsung jalan menghampiri mereka dan ikut gabung. Di situ dia mendengarkan obrolan mereka bertiga. Dan dari obrolan mereka itulah Ipar mendengar informasi. Jadi 2 orang dari kelompok lain itu cerita bahwa salah satu anggota tim mereka ini baru saja menemukan sebuah barang di dalam hutan. Nah, barang yang ditemukan ini adalah sebuah baju kemeja bermotif kotak-kotak, warnanya itu biru. Penemuan ini itu terjadi di area akar-akar pohon bakau. Letaknya itu nggak terlalu jauh dari lokasi tempat kelompok mereka biasa nebang kayu. Dan berdasarkan cerita mereka ini, kondisi baju kemeja biru itu sudah nggak utuh lagi. Kain bajunya itu sudah sobek dan hancur di banyak bagian. Tapi hal yang paling membuat mereka ketakutan ini bukan kondisi bajunya, tapi kejadian ketika baju itu ditemukan. Jadi 2 orang ini cerita, pada saat anggota tim mereka ini ngeliat kemeja itu tersangkut di akar bakau, anggota tim itu dengar ada suara yang aneh. Mereka itu dengar ada suara laki-laki yang merintih kesakitan, tolong, tolong.
Ini suaranya ada di sekitar area pohon bakau itu. Suaranya jelas banget dan dekat dengan posisi mereka berdiri. Tapi pas mereka nyoba nyari sumber suara rintihan itu di sela-sela akar bakau, mereka sama sekali nggak menemukan ada orang di sana. Nggak ada siapa-siapa di situ. Nah, karena ngerasa ketakutan ketika mendengar rintihan tanpa wujud itu, mereka langsung lari menjauh dari lokasi tersebut. Jadi mereka sambil bawa kemeja biru itu. Nah, ketika Ipar mendengar ciri-ciri baju yang disebutkan orang-orang ini, Ipar itu langsung ingat. Setelah Ipar ngelihat baju itu, Ipar bisa memastikan bahwa baju kemeja kotak-kotak biru itu adalah baju yang dipakai Pak Rahmat. Dan Ipar tahu betul bentuknya, corak kotak-kotaknya, dan warna birunya. Ipar tahu betul, karena Ipar ini kan jalan berdampingan dengan Rahmat. Selama berhari-hari dia tersesat di hutan. Dan gak lama Bang Faiz keluar dari pondok, dan Bang Faiz ikut nimbrung bersama mereka. Bang Faiz juga ikut ngelihat kemeja biru yang sudah robek-robek itu. Nah, begitu Bang Faiz ngelihat kemeja itu, dia juga yakin ini adalah kemejanya Rahmat. Dan ketika dia mendengar cerita tentang penemuan kemeja ini, raut wajah Bang Faiz itu langsung berubah. Tanpa ngomong apapun, Bang Faiz langsung balik badan, dia jalan menuju ke dalam pondok. Kira-kira 10 menit kemudian Bang Faiz keluar dari pondok, dia sudah membawa tas ransel. Dia langsung melewati kerumunan Ipar dan pekerja yang lain. Sambil terus jalan, Bang Faiz ini teriak sambil pamit. Sudah ya Pak, dan abang-abang semua, aku pulang hari ini. Aku pamit dari kalian semua. Terus Bang Faiz ini jalan. Jadi Bang Faiz ini sama sekali nggak berhenti meskipun untuk sekedar salaman. Dia cuma ngomong seperti itu. Nah, ngelihat tingkah laku Bang Faiz yang seperti ini, Pak Cik itu ngomel-ngomel. Dia merasa kalau tindakan Bang Faiz itu lucu dan memalukan. Pak Cik ini ngomong ke semua pekerja yang masih duduk di sana. Nggak ada gunanya itu memekerjakan orang kayak Faiz itu. Mentalnya mental toge. Pagi tumbuh subur, sorenya sudah layu. Dasar penakut dia itu. Dan mendengar hinaan dari Pak Cik, Ipar dan semua pekerja yang ada di sana cuma diem. Nggak ada satupun dari mereka ini yang berani menyela atau membantah ucapan Pak Cik. Jadi mereka semua lebih memilih diam, karena mereka sudah tahu betul seperti apa sifat asli Pak Cik yang selalu merasa benar dan nggak mau dibantah. Akhirnya setelah kepergian Bang Faiz ini, hari-hari Ipar di dalam hutan itu kayak berjalan lambat. Beruntungnya, selama beberapa hari menunggu itu nggak ada lagi kejadian-kejadian gaib atau penampakan sosok Rahmat yang mengganggu mereka. Dan suasana hutan itu jadi lebih sepi, dan Ipar cuma fokus menunggu hari kepulangannya. Singkatnya, waktu pun berjalan. Kira-kira 5 hari setelah Bang Faiz itu pergi, orang yang bertugas ngantar bahan makanan untuk kelompok Pak Cik itu datang ke lokasi pondok. Pada saat ngelihat orang itu datang, Ipar sangat berharap dalam hatinya, semoga orang ini bawa uang cash. Dan ternyata doa Ipar ini terkabul. Sesuai dengan harapan Ipar, orang yang bawa logistik itu memang membawa sejumlah uang cash. Ipar langsung mendekati orang itu, dia sampaikan niatnya bahwa dia pengen pulang dan minta izin untuk minjem uang dari orang itu. Ipar cuma minta uang dalam jumlah yang nggak seberapa. Jumlahnya ini ya pokoknya pas lah untuk ongkos kendaraan pulang ke Pekanbaru. Nah, orang yang membawa logistik itu ternyata orangnya baik banget. Dia ngasih uang itu ke Ipar cuma-cuma. Dan dia bilang kalau Ipar nggak perlu nginjem-minjem duit. Udah nggak usah dikembalikan. Nah, disitulah Ipar merasa lega banget. Tanpa buang-buang waktu, Ipar langsung mengemasi barang-barangnya. Dia datengin Pak Cik, dia datengin Pak Yong, dan dia datengin pekerja yang lain. Dia pamitan secara baik-baik. Ipar memutuskan untuk keluar dari hutan Siak hari itu juga. Nah, Ipar ini jalan keluar dari hutan itu bersama orang yang mengantarkan logistik tadi. Dan sepanjang perjalanan itu mereka banyak ngobrol, dan dari obrolan mereka inilah Ipar akhirnya tahu bahwa nama orang yang menolongnya itu adalah Bang Saipul. Dan selama berjalan kaki meninggalkan area penebangan, Bang Saipul cerita banyak hal ke Ipar. Bang Saipul bilang ke Ipar kalau Ipar ini sangat beruntung karena selama bekerja di hutan Ipar nggak pernah bekerja sama Bang Dayat. Dari penjelasan Bang Saipul, katanya sosok Bang Dayat itu memang orang yang luar biasa nakal dan sering bikin keributan. Bahkan di kampung halamannya sendiri, Bang Dayat itu sering bikin onar, sering bikin masalah. Di dalam hutan atau di tempat kerja manapun, dia selalu bermusuhan dengan orang lain. Bang Saipul juga membenarkan kecurigaan banyak orang. Jadi pengakuan Bang Saipul ini sama persis dengan cerita hari sebelumnya. Setelah Rahmat menghilang dan tidak lagi ditemukan di dalam hutan, hampir semua orang ini memang langsung mencurigai Bang Dayat sebagai pelakunya. Kecurigaan itu kuat karena pada hari hilangnya Rahmat itu, Bang Dayat dan Haris ini adalah orang terakhir yang pergi dengan Rahmat untuk nyari anak burung itu. Dan karena Haris memutuskan pulang lebih dulu,
Bang Dayat adalah orang yang terakhir berduaan dengan Rahmat di tengah hutan. Terus singkat cerita, perjalanan keluar hutan itu berjalan lancar dan Ipar akhirnya berhasil pulang ke rumahnya yang ada di kota Pekanbaru. Setelah berada di kota Pekanbaru itu, Ipar nggak pernah lagi mendengar kelanjutan cerita tentang Rahmat, Bang Dayat maupun kelompoknya Pak Cik. Bahkan sampai cerita ini dibagikan oleh Ipar, uang sisa hasil tembangan kayu Ipar selama dia bekerja di hutan itu nggak pernah dibayarkan sepeser pun oleh Pak Cik. Ipar pun sudah mengikhlaskan uang itu. Singkatnya, waktu pun terus berjalan. Nah, kira-kira beberapa bulan yang lalu, sebelum Bang Ipar mengirimkan cerita di Kembara Sunyi bagian pertamanya itu, Ipar ini posisinya waktu itu lagi ada di satu mall yang ada di kota Pekanbaru. Di situ Ipar nggak sengaja ketemu dengan Bang Faiz. Bang Faiz waktu itu lagi jalan-jalan sama istrinya dan juga 2 orang anaknya. Mereka akhirnya duduk ngobrol panjang lebar mengenang masa lalu mereka. Dan pada saat ngobrol itulah Bang Faiz ini cerita tentang Bang Dayat. Bang Faiz cerita kalau sebenarnya Bang Dayat itu sudah meninggal pada tahun 2011 karena penyakit paru-paru. Mendengar hal itu, Ipar kemudian menanyakan tentang nasibnya Rahmat. Ipar tanya ke Bang Faiz, apakah setelah bertahun-tahun berlalu, tubuh atau jasadnya Rahmat ini sudah ditemukan oleh warga atau pekerja hutan. Bang Faiz sendiri juga nggak pernah mendengar kabar apapun tentang Rahmat. Jadi keberadaan Rahmat ini benar-benar hilang tanpa sisa di hutan Siak. Dan setelah membahas masa lalu itu, obrolan mereka ini beralih ke hal lain. Nah, di akhir obrolan, Bang Faiz menjelaskan ke Ipar bahwa Bang Faiz ini adalah salah satu pendengar dan juga penggemar channel Kembara Sunyi. Itu sejak lama. Bang Faiz adalah orang yang terus nyuruh dan juga mendorong Ipar supaya Ipar menuliskan pengalaman mereka ini dan dikirimkan ke Kembara Sunyi. Nah, tujuan Bang Faiz ini sederhana. Dia pengen cerita ini dibagikan supaya kisahnya itu bisa sampai dan didengar oleh telinga orang-orang yang dulu pernah terlibat langsung di dalam kejadian hilangnya Rahmat di hutan Siak. Dan harapan kami di sini semoga kisah yang kami bagikan ini pada akhirnya bisa mengingatkan kembali kenangan-kenangan Bang Ipar dan semua orang yang dulu pernah bersama mereka ketika bekerja di hutan Siak. Nah, teman-teman sekalian, itulah akhir dari pengalaman nyata Bang Ipar dan Bang Faiz, dan kisah ini mengajarkan kepada kita semua bahwa setiap tindakan buruk yang disembunyikan, alam selalu punya caranya sendiri untuk ngasih petunjuk dan mengungkap kebenaran. Terima kasih untuk Bang Ipar yang sudah bersedia membagikan kisah yang luar biasa ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.